Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Rahmatika dengan NIM 0024049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan laporan praktikum anatomi saya untuk nomor yang terakhir, yaitu mengenai traktus respiratorius bagian yang inferior. Untuk traktus respiratorius bagian inferior ini, itu sebenarnya ada beberapa organ juga. Ada trakea, ada bronkus, dan juga ada pulmo. Untuk yang pertama, mungkin saya akan bahas dari trakea terlebih dahulu. Jadi untuk trakea ini sendiri, itu letaknya melanjutkan dari yang laring tadi, yaitu di uh, vertebrae cervicalis 6 sampai dengan PTH 4 atau 5. Kemudian, untuk trakea ini juga disusun oleh beberapa struktur. Ada cartilago trakea yang bentuknya seperti huruf C ini, itu merupakan kartilago hialin golongannya. Kemudian di bagian belakangnya juga ada muskulus yang namanya adalah musculus trachealis. Selain itu ada juga ligamentumnya. Ligamentum itu namanya anular trachealis. Kemudian trakea ini juga disusun dari jaringan pengikat elastis. Kemudian di trakea itu juga ada bangunan pentingnya. Bisa dilihat di sini. Jadi trakea itu di paling bawah, bagian paling bawahnya di PTH 4 atau 5-nya itu bercabang menjadi dua. Dan yang mana percabangan ini merupakan lanjutan untuk membentuk bronkus primarius yang dexter dan bronkus primarius yang sinister. Nah, kemudian di tengah ini itu ada peninggiannya. Peninggian ini namanya adalah karina. Karina itu fungsinya untuk reseptor batuk atau bersin. Kemudian untuk neurovaskularisasinya, dari arteri dulu, untuk trakea ini itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Sedangkan untuk venanya itu oleh vena laringal inferior, kemudian menuju ke plexus tiroideus, dan menuju ke vena laringal inferior lagi. Kemudian untuk inervasinya itu ada dua, simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis itu dari truncus simpaticus, sedangkan yang parasimpatis itu dari nervus vagus dan nervus laryngeus yang recurrens. Kemudian lanjut ke bronkus. Jadi bronkus itu kan tadi ya percabangan-percabangan isinya. Dimulai dari bronkus primarius dulu, kemudian lanjut ke bronkus secundus atau lobaris, bronkus tertius atau segmentalis, yang dimana tiga bronkus ini tuh masih memiliki cartilago. Kemudian lanjut ke bronkus terminalis dan bronkus respiratorius yang sudah mulai tidak memiliki cartilago. Nah, kalau dilihat dari zonanya, itu bisa dibagi menjadi dua zona. Mulai dari bronkus primarius sampai ke bronkus terminalis itu merupakan zona konduksi. Zona konduksi itu merupakan zona di mana udara dihantarkan menuju zona respirasi. Jadi sebelum ke zona respirasi itu harus melewati zona konduksi dulu untuk ya pengantaran udara sebelum ditukarkan. Sedangkan pada zona respirasi itu seperti yang sudah dikatakan tadi, itu zona untuk pertukaran udara, keluar masuknya udara. Nah, untuk zona respirasi itu terdiri dari bronkus respiratorius ditambah dengan ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveolinya sendiri. Kemudian mungkin yang akan pertama dibahas adalah bronkus primariusnya dulu. Jadi bronkus primarius itu kan percabangan dari trakea tadi ya, ada dua, ada dexter dan juga ada sinister. Nah, antara dexter dan sinister itu juga beda. Untuk yang dexter itu tuh dia lebih pendek, kemudian penampangnya itu lebih lebar, kemudian dia juga lebih tegak, membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana, garis tengah dari tubuh. Sedangkan yang sinister, dia itu lebih panjang, ini kelihatannya di sini, lebih panjang, dan juga penampangnya itu lebih sempit. Terus untuk posisinya itu lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Kemudian mungkin lanjut ke sekundus. Jadi dari bronkus primarius ini nanti dia akan bercabang menjadi bronkus yang sekundus. Yang ini, yang dimana antara dexter dan sinister lagi-lagi dia juga punya perbedaan. Untuk yang dexter bisa dilihat itu tuh ada tiga lobus ya, ada tiga percabangan. Kemudian dia itu terletak di Scatopis VT atau vertebrae thoracalis 5. Jadi masuk hilum itu sebelum ke vertebrae thoracalis 5. Kemudian untuk penamaannya ya, itu ada bronkus secundus yang eparterialis, yaitu percabangannya itu sebelum masuk ke hilum, sedangkan untuk satu-satunya adalah bronkus secundus yang hyparterialis.
Kemudian, untuk yang sinistra itu bisa dilihat, itu percabangan cuma 2, lobusnya cuma 2. Dan untuk ketinggiannya itu di vertebrae, thoracalis yang, eee, 6. Kemudian kalau di sini ada 2 bronkus yang eparterialis dan hiperterialis, kalau di sini cuma ada satu, yaitu yang hiperterialis. Kemudian, dari bronkus yang secundus tadi, itu nanti akan bercabang lagi menjadi bronkus primarius, yang mana nanti itu, bronkus tertius maksud saya. Nah, untuk bronkus tertius, delta sinistra juga lobusnya beda ya. Untuk yang dexter itu ada 10 lobus atau 10 percabangan, sedangkan untuk yang sinister itu ada sekitar 8 atau 9 percabangan. Nah, dari bronkus tertius nanti kemudian akan, melanjutkan menjadi bronkus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolari, dan alveolus salivari. Kemudian lanjut ke bagian pulmo atau paru-paru. Nah, jadi pulmo atau paru-paru itu kan terdiri dari yang dexter dan sinister ya. Ini secara garis besar bisa dilihat yang sinister dan juga dexter. Jadi secara garis besar itu sebenarnya kan, ada beberapa struktur ya, ada apex itu yang paling ujung di sini, kemudian ada basis yang dekat dengan diafragma. Nah, bisa dilihat juga untuk yang sinister itu ada 2 lobus, sedangkan yang dexter itu ada 3 lobus. Untuk yang dexter dulu, lobusnya itu ada lobus, superius, kemudian ada lobus, medius, dan ada lobus yang, inferius. Nah, untuk yang lobus superior atau superius itu dipisahkan dengan yang medius oleh visura horizontalis pulmonalis yang dextra. Sedangkan antara yang medius dan inferior lobusnya itu dipisahkan oleh visura oblik pulmonalis yang dextra. Nah, kemudian, untuk yang sinister bisa dilihat juga, untuk sinister itu kan lobusnya ada 2 ya, ada yang superior dan ada yang, inferior. Nah, 2 lobus itu dipisahkan oleh visura juga, namanya visura oblik, tapi visura obliknya sinister, jadi visura oblik pulmonalis sinister. Kemudian lanjut, untuk bagian lebih, dalamnya lagi. Jadi, sebenarnya di dalam pulmo ini, itu kan ada struktur lagi ya. Ada yang namanya radix pulmonis dan hilum pulmonis. Kalau radix pulmonis itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur di mediastinum. Sedangkan kalau hilum itu merupakan daerahnya atau tempatnya di mana struktur-struktur tadi itu masuk dan keluar. Nah, untuk di pulmo sinister, itu struktur yang termasuk ke dalam struktur yang masuk ke dalam atau melewati hilum pulmonis itu ada 3. Ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, dan 2 bronkus yang hiperterialis. Sedangkan untuk yang dexter itu ada 4 struktur yang melewati hilum pulmonalis. Ada bronkus eparterialis, bronkus hiperterialis, ada arteri pulmonalis, dan vena pulmonalis. Kemudian, selanjutnya untuk neurovaskularisasi dari pulmo, untuk vaskularisasinya itu ada yang fungsional, ada yang nutritif. Kalau yang fungsional itu oleh, arteri vena pulmonalis, sedangkan untuk yang nutritif itu oleh arteri vena yang bronchialis. Kemudian untuk, inervasinya itu dari, plexus pulmonalis. Nah, kemudian lanjut ke pleura. Jadi sama seperti jantung di sebelumnya, jantung kan tadi dibungkus oleh, seperti pembungkusnya. Nah, di paru-paru juga sama, ada pembungkusnya, tapi di sini namanya adalah pleura. Nah, untuk pleura ini terbagi menjadi beberapa lapisan, ada yang parietalis dan visceralis. Nah, ruang di antara parietalis dan visceralis ini, itu ada sebuah rongga yang namanya adalah, cavum pleura. Nah, kemudian tadi kan pleura ada yang parietalis, ada yang visceralis ya. Jadi untuk, pleura yang parietalis itu tuh ada dibagi lagi menjadi 4. Ada yang, pleura, cervicalis pars yang costalis, yang dekat dengan costa atau berbatasan dengan costa. Kemudian ada juga yang, pars mediastinalis berbatasan dengan mediastinum, dan ada juga pars, yang cervicalis atau yang bagian atas sendiri. Yang di mana di sini tuh ada, fascia Simpson, yang isinya tuh ada fascia scaleni, fascia endothoracika,
fascia prevertebra, kemudian ada fossa besar, tunica appendice dari fossa besar dan ada lagi yang lainnya. Kemudian, ada juga yang fascia maksudnya ya, pleura parietalis pars yang diafragmatika. Kemudian next-nya ada potential space. Jadi di pleura itu ada dua potensial space. Nah, yang pertama itu ada recessus costomediastinalis. Recessus costomediastinalis ini terletak di antara pleura parietalis pars costalis dan pars mediastinalis. Sedangkan untuk yang recessus costodiaphragmatica itu terletak di antara pleura parietalis pars diaphragmatica dan pleura parietalis pars yang costalis. Nah, di sini itu ada cairannya, ada kemungkinan berisi cairan yang mana memungkinkan pulmo ketika bernafas itu bisa bergerak. Kemudian untuk neurovaskularisasinya, karena tadi pleura itu terbagi jadi dua ya, ada yang parietalis sama visceralis, maka untuk neurovaskularisasinya juga terbagi menjadi dua, parietalis sama visceralis. Untuk vaskularisasi dulu dari arteri ya, ada dua, parietalis sama visceralis. Untuk yang parietalis itu di pars mediastinalis itu oleh arteri perikardioprenica. Kemudian di pars diafragmatica itu oleh arteri prenica superior dan arteri musculoprenica. Sedangkan untuk yang pars costalis itu oleh arterial intercostalis. Kemudian untuk yang bagian visceralisnya itu oleh arteri bronchialis, cabang dari arta descendens. Kemudian lanjut ke vena, vena juga ada dua, pleura yang parietalis sama yang visceralis. Untuk yang parietalis itu dari vena, kemudian nanti akan bersatu dengan vena sistemik di bagian dinding toraks. Kemudian visceralis itu bermuaranya ke vena yang pulmonalis. Kemudian yang terakhir itu untuk inervasinya, ada dua juga, ada yang parietalis sama visceralis. Dari parietalis dulu, itu inervasinya itu GSA atau timbul nyeri. Ada dua, pars costalis, itu nervusnya nervus intercostalis. Kemudian untuk yang pars diaphragmatica dan pars mediastinalis itu sama oleh nervus penicus. Sedangkan untuk yang visceralis itu tuh dia GVA nervusnya atau tidak timbul nyeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai traktus respiratorius yang inferior ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.